Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini, kita akan membahas tentang pengadministrasian surat masuk dan surat keluar. Tapi, apa itu surat masuk dan surat keluar? Surat masuk adalah dokumen atau komunikasi tertulis yang diterima oleh sebuah organisasi atau individu dari pihak eksternal, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, atau individu lainnya. Surat masuk bisa berupa surat fisik yang dikirim melalui pos atau kurir, surat elektronik, email, faksimili, atau komunikasi lainnya. Surat keluar adalah dokumen atau komunikasi tertulis yang dikirimkan oleh sebuah organisasi atau individu kepada pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, atau individu lainnya. Surat keluar bisa berupa surat fisik yang dikirim melalui pos atau kurir, surat elektronik, email, faksimili, atau komunikasi lainnya. Kedua jenis surat ini merupakan bagian penting dari komunikasi tertulis dalam menjalankan kegiatan bisnis, administrasi, atau komunikasi antar individu dan organisasi. Pengelolaan yang efisien dari surat masuk dan surat keluar sangat penting untuk menjaga alur komunikasi yang baik dan untuk memastikan semua pesan dan informasi terkelola dengan baik. Prosedur pengadministrasian surat masuk. 1. Penerimaan surat masuk. Surat masuk biasanya diterima oleh petugas administrasi atau bagian yang bertanggung jawab atas manajemen surat. Pastikan surat masuk diterima dengan cara yang aman dan tepat waktu. Identifikasi sumber surat masuk, seperti pos, kurir, atau email. 2. Pencatatan surat masuk. Setiap surat masuk harus dicatat secara lengkap dan akurat. Catat informasi seperti nomor surat, tanggal diterima, pengirim, subjek, dan tindak lanjut yang diperlukan. Nomor surat masuk biasanya disusun secara berurutan untuk memudahkan pelacakan dan referensi di masa mendatang. 3. Penomoran surat masuk. Berikan nomor unik kepada setiap surat masuk. Nomor ini biasanya terdiri dari kode identifikasi organisasi dan nomor urut surat masuk. Nomor surat masuk harus tercantum dalam catatan administrasi dan pada fisik surat masuknya. 4. Pembagian surat masuk. Tentukan bagaimana surat masuk akan didistribusikan ke bagian atau individu yang bersangkutan dalam organisasi. Surat masuk harus dialokasikan dengan tepat kepada staf atau departemen yang relevan untuk tindak lanjut lebih lanjut. 5. Penyimpanan sementara surat masuk. Tempatkan surat masuk dalam tempat penyimpanan sementara yang aman dan mudah diakses untuk diproses lebih lanjut. Surat masuk yang memerlukan tindakan segera harus diidentifikasi dan diberi prioritas. 6. Notifikasi atau pemberitahuan. Berikan pemberitahuan kepada penerima yang bersangkutan bahwa surat masuk telah diterima dan sedang diproses. Pastikan ada sistem notifikasi yang efisien untuk memastikan surat masuk tidak terlupakan atau tertunda dalam pengolahannya. 7. Verifikasi dan tindak lanjut. Pastikan setiap surat masuk diverifikasi kebenarannya sebelum tindak lanjut dilakukan. Tentukan tindakan lanjut yang tepat sesuai dengan konten atau permintaan yang terdapat dalam surat masuk. 8. Pengarsipan surat masuk. Setelah surat masuk diproses dan tindakan lanjut telah dilakukan, arsipkan surat tersebut dengan sistem pengarsipan yang sesuai. Surat masuk yang diarsipkan harus mudah diakses dan diatur untuk referensi di masa mendatang. Prosedur pengadministrasian surat keluar. 1. Persiapan surat keluar. Tentukan tujuan atau maksud dari surat keluar, baik itu untuk memberikan informasi, menjawab surat masuk, membuat penawaran, atau tujuan lainnya. Susun isi surat keluar dengan jelas dan padat sesuai dengan konteks dan kebutuhan komunikasi. Pastikan informasi yang disampaikan dalam surat keluar sudah benar dan akurat. 2. Penomoran surat keluar. Berikan nomor unik kepada setiap surat keluar. Nomor ini biasanya terdiri dari kode identifikasi organisasi dan nomor urut surat keluar. Nomor surat keluar harus tercantum dalam catatan administrasi dan pada fisik surat keluar yang dikirimkan. 3. Penandatanganan surat keluar. Surat keluar harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, seperti manajer atau kepala departemen yang relevan. Pastikan tanda tangan yang terdapat pada surat keluar adalah yang sah dan valid. 4. Pengiriman surat keluar. Pilih metode pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan dan urgensi komunikasi. Metode pengiriman bisa meliputi pos,
kurir, email, faksimili, atau metode komunikasi lainnya. Pastikan alamat atau kontak penerima surat keluar sudah benar dan lengkap. Jika menggunakan pos atau kurir, pastikan surat keluar sudah tersegel dengan baik dan siap untuk dikirim. 5. Penyimpanan salinan surat keluar. Simpan salinan surat keluar yang dikirimkan dalam arsip organisasi untuk referensi dan pelacakan di masa mendatang. Catat informasi terkait pengiriman, seperti tanggal pengiriman, metode pengiriman, dan nomor pelacakan jika diperlukan. 6. Pemberitahuan. Jika diperlukan, berikan pemberitahuan kepada penerima bahwa surat keluar telah dikirimkan. Lakukan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan konten atau tujuan dari surat keluar, misalnya memastikan bahwa permintaan atau penawaran dalam surat keluar ditindaklanjuti dengan baik. 7. Evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur pengadministrasian surat keluar untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Ambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan surat keluar. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 1. Identifikasi kriteria pengarsipan. Tentukan kriteria atau parameter pengarsipan yang akan digunakan, seperti nomor surat, tanggal, nama pengirim, penerima, subjek, atau departemen terkait. Pastikan kriteria tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi atau individu serta memudahkan pencarian dan referensi dokumen di kemudian hari. 2. Pembuatan sistem pengarsipan. Buat sistem pengarsipan yang terstruktur dan terorganisir, baik secara manual, pada kertas, maupun digital, dalam format elektronik. Berikan label atau kategori yang jelas pada setiap dokumen untuk mempermudah pengelompokan dan pencarian. 3. Penomoran dan labelisasi. Nomori setiap surat masuk dan surat keluar sesuai dengan urutan pengarsipan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikan label atau kode unik pada setiap dokumen yang mencerminkan informasi penting, seperti tahun, nomor urut, atau departemen terkait. 4. Penyimpanan fisik atau digital. Pilih metode penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup organisasi atau individu. Apakah akan disimpan secara fisik, dalam lemari arsip, atau digital, dalam sistem komputer atau cloud. Pastikan penyimpanan dilakukan dengan aman dan terlindungi dari kerusakan, kebakaran, atau pencurian. 5. Pencatatan dan catatan pengarsipan. Buat catatan atau daftar inventaris yang mencatat setiap dokumen yang disimpan, termasuk informasi seperti nomor surat, tanggal, pengirim, penerima, subjek, dan lokasi penyimpanan. Catat juga informasi penting lainnya, seperti status tindak lanjut atau tanggal kadaluarsa, jika relevan. 6. Pengelolaan dokumen aktif dan inaktif. Identifikasi dokumen yang masih aktif dan sering digunakan untuk memudahkan akses cepat dan efisien. Dokumen yang sudah tidak aktif atau sudah tidak dibutuhkan lagi dapat dipindahkan ke tempat penyimpanan inaktif atau diarsipkan secara permanen. 7. Keamanan dan aksesibilitas. Pastikan dokumen disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Berikan sistem kontrol akses yang sesuai untuk melindungi informasi sensitif dan rahasia. 8. Pemeliharaan dan evaluasi rutin. Lakukan pemeliharaan rutin pada sistem pengarsipan, termasuk pemeriksaan kondisi fisik, dokumen fisik, dan pengelolaan penyimpanan digital. Evaluasi secara berkala efektivitas sistem pengarsipan dan lakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Sistem Manajemen Surat Elektronik (SMC). Apa itu Sistem Manajemen Surat Elektronik (SMC)? Sistem Manajemen Surat Elektronik (SMC) adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu organisasi atau individu dalam pengelolaan dan pengarsipan surat elektronik. MSC menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola surat masuk dan surat keluar secara efisien. Penggunaan Sistem Manajemen Surat Elektronik (SMC) memberikan banyak manfaat dalam pengadministrasian surat masuk dan surat keluar. Berikut adalah beberapa cara di mana SMC dapat membantu dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 1. Otomatisasi penerimaan surat masuk. MSC dapat terintegrasi dengan sistem email atau platform komunikasi lainnya untuk secara otomatis menangkap surat masuk yang masuk ke organisasi. Proses penerimaan otomatis ini membantu menghindari kehilangan surat masuk dan memastikan bahwa setiap surat masuk tercatat dan dapat dikelola. 2. Pencatatan dan pelabelan surat masuk. Setiap surat
Surat masuk yang diterima dapat secara otomatis dicatat dalam sistem SMSI, termasuk informasi seperti tanggal diterima, pengirim, subjek, dan prioritas. Surat masuk juga dapat diberi label atau tag berdasarkan kategori atau departemen terkait untuk memudahkan pengelompokan dan pencarian.